Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, SE MSc AKCA, selaku dosen mampu mata kuliah AKM 2, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kajian komprehensif PSAK 201, 237, dan 238 dari PT United Tractors Tbk. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Untuk Faza, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan yang bakal yang sudah kami amati. Di sini perusahaan yang kami amati adalah Unity Tractor yang bagaimana di Lampung berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam nomor 79 Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa. Unity Tractor ini merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk, salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan yang menjangkau berbagai industri dan sektor. Baik, selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, pertambangan, dan energi untuk menciptakan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Misi perusahaan menjadi perusahaan yang satu, bertekad membantu pelanggan meraih keberhasilan melalui pemahaman usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan. Dua, menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatkan status sosial dan aktualisasi diri melalui kinerjanya. Yang ketiga, menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui tiga aspek berimbang dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang keempat adalah memberi sumbangan yang bermakna bagi kesejahteraan bangsa. Selanjutnya adalah overview kinerja keuangan perusahaan. Di sini, aset dan pertumbuhan aset, kenaikan jumlah aset dari tahun 2003 ke 2024 adalah 10%, yaitu semula adalah 153,7 triliun rupiah pada tahun 2023, kemudian menjadi 194 triliun di antara jumlah tersebut, yaitu terdapat kenaikan jumlah aset sebesar 15,7 triliun. Selanjutnya adalah liabilitas dan pertumbuhan liabilitas. Jumlah liabilitas PT United Tractors Tbk pada tahun 2023 adalah senilai 69,7 triliun rupiah dan di tahun 2024 sebesar 71,3 triliun. Artinya terdapat kenaikan 1,5 triliun rupiah dengan total persentase 2%. Yang selanjutnya adalah ekuitas dan pertumbuhan ekuitas. Kenaikan jumlah ekuitas dalam 5 tahun terakhir terbilang cukup signifikan. Pada tahun 2023, jumlah ekuitas sebesar 84 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, total ekuitas sebesar 98,1 triliun. Artinya, terdapat kenaikan total ekuitas pada PT United Tractor sebesar 17%. Selanjutnya adalah pendapatan bersih. Berdasarkan diagram pendapatan bersih dari PT United Tractors, di samping dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 dengan persentase peningkatannya adalah 5%, yaitu sebesar 5,8 triliun. Laba bersih. Laba bersih pada diagram di samping diketahui bahwa tahun 2024 mengalami penurunan dari 2023 sebesar 2 triliun rupiah atau sekitar minus 9%. Hal ini disebabkan oleh laba kotor yang lebih rendah dari bisnis pertambangan batu bara serta peningkatan beban bunga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke implementasi PSAK. Yang pertama yaitu implementasi PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan. Yang pertama yaitu pelaporan. Untuk komponen liabilitas, terlihat bahwa penyajian liabilitas jangka pendek dan jangka panjang PT United Tractors (TBK) disajikan secara terpisah. Hal ini diatur dalam PSAK nomor 201 yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan atas liabilitas harus dipisah antara liabilitas jangka panjang dan juga jangka pendek. Mengacu pada PSAK tersebut, pengakuan liabilitas jangka panjang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan diakui sebagai kewajiban ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang akan menimbulkan beban pajak di masa depan. Liabilitas pajak tangguhan dicatat sebesar jumlah yang dapat dipulihkan atau terutang pada otoritas pajak. Selanjutnya yaitu pengukuran atau measurement. Pengukuran merupakan tahap penting karena menentukan besaran kewajiban yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. SAK 201 menegaskan bahwa pengukuran liabilitas harus dilakukan secara andal, relevan, konsisten, sehingga informasi yang tersaji dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemakai laporan. Dalam konteks liabilitas jangka panjang, pengukuran biasanya dilakukan pada saat pengakuan awal dan setelahnya dengan mempertimbangkan hal-hal lainnya. Pertama yaitu liabilitas pajak tangguhan. Pada PT United Tractors Tbk, liabilitas pajak tangguhan tercatat sebesar Rp4.021.866 pada tahun 2024 dan Rp4.181.630 pada tahun 2023. Pengukuran liabilitas ini dilakukan dengan metode kewajiban berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode mendatang sesuai dengan perbedaan temporer kena pajak.
Yang ketiga yaitu pelaporan atau reporting. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, liabilitas jangka panjang disajikan secara terpisah dari liabilitas jangka pendek untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kewajiban perusahaan yang bersifat jangka panjang. Sesuai dengan PSAK 201, penyajian ini harus dilakukan dengan konsisten, transparan, serta dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan secara detail komponen liabilitas tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan laporan posisi keuangan dari pinjaman grup, yang pertama yaitu klasifikasi liabilitas jangka panjang. Perusahaan mengklasifikasi pinjaman bank jangka panjang, liabilitas sewa, serta liabilitas keuangan lain-lain sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang. Selain itu, terdapat penyajian rinci mengenai pinjaman dengan suku bunga, ngambang, dan suku bunga tetap yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Berdasarkan PSAK 201 dan informasi dari laporan posisi keuangan serta profil pinjaman, perusahaan melakukan pengungkapan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu rincian komposisi pinjaman. Pinjaman dikelompokkan berdasarkan suku bunga, ngambang, dan suku bunga tetap. Disajikan pula jatuh tempo pinjaman, apakah dalam 1 tahun tersebut atau lebih dari 1 tahun. Informasi ini penting karena menunjukkan profil kewajiban yang harus ditanggung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan. Dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan perlu mengungkapkan metode akuntansi yang digunakan untuk pengakuan dan pengukuran pinjaman. Misalnya, apakah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Kebijakan ini penting agar laporan keuangan konsisten dan dapat dibandingkan antar periode. Yang ketiga yaitu risiko dan manajemen risiko. Pengungkapan harus mencakup informasi mengenai risiko perubahan suku bunga yang dapat berdampak pada beban bunga di masa depan. Termasuk juga strategi perusahaan dalam mengelola risiko tersebut, misalnya melalui lindung nilai ataupun restrukturisasi utang. Yang keempat yaitu komparabilitas antar periode. PSAK 201 mengharuskan adanya data komparatif antar periode, misalnya total pinjaman tahun di 2024 dibandingkan pada total pinjaman pada tahun 2023. Kenaikan harus dijelaskan dalam catatan apakah terkait dengan ekspansi bisnis, refinancing utang lama, atau kebutuhan modal kerja. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 237, Provisi Liabilitas Kontingensi dan Aset Kontingensi. Yang pertama ada tahap pengakuan atau recognition. Jadi, pada bagian ini, kita membahas bagaimana PSAK 237 diimplementasikan oleh PT United Tractor Tbk. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahun 2024, nilai provisi reklamasi tambang meningkat dari 864,6 miliar di tahun 2003 menjadi 1,03 triliun di tahun 2004. Kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan area tambang baru serta penyesuaian biaya yang dipengaruhi oleh inflasi, bahan material, dan tenaga kerja. Kewajiban ini diakui karena memenuhi 3 kriteria PSAK 237. Yang pertama, adanya kewajiban kini akibat aktivitas penambangan yang telah dilakukan. Yang kedua, ada kemungkinan besar terjadi arus keluar sumber daya ekonomi karena perusahaan wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai Undang-Undang Minerba 2009. Yang ketiga, jumlahnya dapat diestimasi secara andal menggunakan metode discounted cash flow untuk menghitung nilai kini dari biaya masa depan. Selain provisi tambang, perusahaan juga menerapkan PSAK 237 untuk pos lain yang bersifat estimatif. Misalnya pada piutang usaha, di mana perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai sebesar 497 miliar berdasarkan hasil analisis umur piutang. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip prudence atau kehati-hatian agar nilai aset tidak terlalu tinggi dibandingkan nilai yang sebenarnya dapat diterima. Kemudian pada jumlah tagihan bruto dari pemberi kerja, United Tractor juga mengakui provisi penurunan nilai sebesar 56 miliar untuk pihak ketiga dan 5 miliar untuk pihak berealisasi. Ini dilakukan untuk mencerminkan kemungkinan tidak ketagihan sebagian tagihan akibat keterlambatan atau sengketa kontrak proyek. Kebijakan ini sejalan dengan PSAK 237 paragraf 42 tentang kontrak yang berpotensi merugikan atau onerous kontrak. Selanjutnya pada pos persediaan, perusahaan mencatat provisi persediaan usang dan penurunan nilai sebesar 574 miliar untuk menyesuaikan nilai tercatat dengan net realizable value atau nilai realisasi bersih. Hal ini menunjukkan prinsip konservatisme akuntansi di mana potensi kerugian diantisipasi lebih awal agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Secara keseluruhan, kebijakan pengakuan dan pengukuran provisi di unit traktor menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 237, sekaligus meningkatkan reliabilitas dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya kita masuk ke tahap pelaporan dan pengungkapan. Dalam laporan keuangan, United Tractor melaporkan provisi ini secara terbuka dan terperinci dalam catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan dapat menilai risiko dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Pada bagian pelaporan, ada 2 komponen penting yang disorot. Yang pertama ada provisi, persediaan usang, dan penurunan nilai. Tahun 2024 nilainya meningkat signifikan menjadi 123,6 miliar dibandingkan hanya 21, miliar di tahun 2003. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih berhati-hati dalam menilai potensi kerugian akibat penurunan harga atau kerusakan barang.
Yang kedua, provisi penurunan nilai piutang usaha. Pada tahun 2024, jumlahnya menurun dari 147,6 miliar menjadi 38,8 miliar, menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko kredit dan kualitas piutang. Pelaporan ini sesuai dengan PSAK 237 paragraf 72 hingga 75 yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan perubahan saldo provisi dari awal hingga akhir periode, termasuk penambahan, penggunaan, dan pembatalan. Untuk pengungkapan atau disclosure, United Tractor mencantumkan kebijakan akuntansi terkait provisi dalam catatan 2.i laporan keuangan. Isinya menjelaskan dua hal utama, yaitu yang pertama, kriteria pengakuan provisi, yaitu adanya kewajiban kini akibat peristiwa masa lalu. Kemungkinan besar terjadi arus keluar sumber daya dan nilai kewajiban dapat diestimasi secara andal. Yang kedua, dasar pengukuran provisi, yaitu dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi terbaik manajemen dengan tingkat diskonto sebelum pajak yang diperhitungkan risiko dan nilai waktu uang. Selain itu, perusahaan juga menyebutkan bahwa kenaikan provisi karena berjalan waktu diakui sebagai beban bunga, sesuai dengan konsep value of money dalam PSAK 237 paragraf 60. Dengan ungkapan ini, United Tractor menunjukkan komitmen pada transparansi dan akuntansibilitas, karena penggunaan pelaporan keuangan dapat memahami risiko lingkungan, ketidakpastian arus kas, dan dasar pertimbangan manajemen dalam mengestimasikan kewajiban. Secara keseluruhan, penetapan PSAK 237 di United Tractor membantu perusahaan memajikan laporan keuangan yang lebih realistis dan wajar, mengurangi risiko understatement kewajiban, serta memperkuat kepercayaan investor bahwa perusahaan taat standar dan bertanggung jawab secara lingkungan. Sekian dari penjelasan dari saya akan lanjutkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, jadi tentang PSAK 238. PSAK 238 mengatur tentang bagaimana perusahaan mencatat dan melaporkan aset tak berwujud, yaitu aset non-moneter yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh seperti hak paten, lisensi, perangkat lunak, merek dagang, dan goodwill. Tujuan dari PSAK 238 adalah agar laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, andal, serta dapat dibandingkan, khususnya dalam nilai kontribusi aset tak berwujud terhadap nilai perusahaan. Standar ini juga menekankan bahwa pengakuan aset tak berwujud hanya dapat dilakukan jika manfaat ekonominya besar kemungkinan akan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya bisa diukur dengan andal. PSAK 238 berlaku untuk hampir semua jenis entitas, kecuali untuk aset keuangan atau goodwill yang diatur secara terpisah dalam PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Boleh di next. Selanjutnya, implementasi di PT United Tractors Tbk. Dalam laporan keuangan PT United Tractors Tbk tahun 2024, aset tak berwujud utama yang diakui adalah goodwill. Nilainya tercatat sebesar 99,6 triliun, menurun dari 103,1 triliun pada tahun sebelumnya. Goodwill ini timbul dari transaksi kombinasi bisnis, yaitu ketika perusahaan mengakuisisi entitas anak dan terdapat selisih lebih antara harga perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Perusahaan menerapkan model biaya atau cost model dalam pengukuran aset tak berwujud. Artinya, nilai goodwill dicatat sebesar biaya perolehannya dan tidak dilakukan revaluasi ke nilai wajar. Goodwill tidak diamortisasi, tetapi diuji secara tahunan untuk memastikan tidak terjadi penurunan nilai atau impairment. Hasil uji penurunan nilai pada tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai goodwill masih dapat dipulihkan sepenuhnya, sehingga tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui. Hal ini menunjukkan bahwa aset tak berwujud perusahaan masih memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Boleh di next. Selanjutnya adalah pelaporan dan pengungkapan di PT UT. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, goodwill disajikan sebagai bagian dari aset tak berwujud. Pengungkapan terkait aset ini dijelaskan secara detail dalam CLK. Beberapa hal yang diungkapkan dalam CLK antara lain, yang pertama, dasar pengukuran adalah cost model. Yang kedua, aset tak berwujud memiliki umur manfaat tidak terbatas. Dan yang ketiga adalah perusahaan melakukan uji penurunan nilai setiap tahun. Sumber goodwill dijelaskan berasal dari kombinasi bisnis pada segmen pertambangan emas dan mineral. Secara keseluruhan, implementasi PSAK 238 di PT United Tractors Tbk telah dilakukan dengan baik dan sesuai standar akuntansi. Pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan dilakukan secara transparan sehingga laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan dan mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tak berwujud yang dimilikinya. Sekian materi dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi kita yang tadi. Yang pertama adalah PT United Tractors Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang solid pada periode 2023 dan 2024 dengan tingkat kepatuhan tinggi terhadap PSAK. Kedua adalah PSAK 201. Laporan keuangan disajikan secara transparan, relevan, dan andal sesuai prinsip entitas publik. Yang ketiga PSAK 237. Pengakuan provisi rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang dilakukan secara tepat dan berbasis estimasi andal. Dan yang keempat, PSAK 238. Pengelolaan aset tak berwujud atau goodwill sesuai standar IFRS melalui uji penurunan nilai dan pengungkapan memadai. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan, perusahaan telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan relevansi yang meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat kredibilitas di pasar modal Indonesia. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh moderator. Terima kasih atas materinya. Mungkin sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.